Bismillahirrahmanirrahim. Meluruskan 3 syubhat. Dan jemaah sekalian, ini sekaligus tambahan terhadap seri bantahan syubhat orang yang melakukan bid'ah. Dan ini seri yang ke-14, 15, 16. Kalau antum mau dengarkan dari awal 1 sampai 13, bisa buka di YouTube. Ada insyaallah rekamannya 1 sampai 13. Syubhatnya orang yang berbuat bid'ah dan bantahannya. Baik, itu semua hanya ceramah singkat. Iya. Sekarang yang ke-14. Membantah subhat kaidah martabakiyah untuk membenarkan bid'ahnya maulid. Apa kaidah martabakiyah itu jemaah sekalian? Kaidahnya berbunyi. Jadi kaidahnya itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hukum telur? Halal. Jawabannya halal. Kemudian apa hukum tepung? Jawabannya halal. Apa hukum gula? Jawabannya halal. Apa hukum air? Jawabannya halal. Nah, kumpulan 4 bahan jadilah martabak. Jadi kan halal martabak. Tapi kata syubhat ini, jika mereka ditanya, apa hukum baca Al-Quran? Sunnah. Apa hukum baca salawat? Sunnah. Apa hukum membaca sirah Nabi SAW? Jawabannya sunnah. Tapi kemudian kalau ditanya, sebelumnya lagi, apa hukum mendengarkan ceramah agama? Sunnah. Nah, tapi kemudian ketika ditanya, apa hukum maulid? Mereka jawab bid'ah. Padahal maulid itu kumpulan 4 amalan ini. Baca Quran, baca salawat, kemudian baca sirah Nabi SAW, kemudian ceramah agama. Kenapa maulid jadi bid'ah? Martabak halal. Jadi itu logikanya, itu syubhatnya. Maka jemaah sekalian, ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, karena agama bukan martabak. Ini jawaban yang pertama. Agama itu bukan adonan makanan. Agama itu bukan permainan. Agama itu tunduk kepada ketetapan Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah agama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti selain itu, membuat-buat selain itu, maka itu adalah penyelisihan terhadap agama. Ini jawaban yang pertama, jawaban global. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali 1. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi inilah ketentuan agama, tidak boleh ada yang lain. Mengikuti yang lain adalah kesesatan. Iya. Kemudian jawaban yang kedua jamaah sekalian, maka inilah yang kita jelaskan tadi. Bid'ah itu bisa dilihat dari 6 sisi. Bid'ah itu bisa dilihat dari 6 sisi. Dari satu sisi, kelihatannya berdasarkan dalil. Tapi dari sisi yang lain, ternyata tidak berdasarkan dalil. Apakah dari sisi sebab dia melakukan ibadah? Atau jenis ibadahnya? Atau bilangannya, jumlahnya? Atau tata caranya? Atau waktunya? Atau tempatnya?
Nah sekarang kita lihat orang yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Betul, mungkin yang mereka baca Al-Quran, yang mereka baca salawat, yang mereka baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka lakukan ceramah agama. Tetapi dari sisi yang lain, mereka telah mengada-ada dalam agama. Dari sisi mana? Penentuan waktu. Dilihat dari sisi waktu. Siapa yang berhak menentukan waktu khusus untuk berkumpul membaca Al-Quran atau bersalawat atau membaca sirah? Nggak ada yang boleh menentukan waktu tersebut kecuali syariat. Kalau waktu itu kita khususkan dan kita anggap sebagai waktu yang mulia. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, cara. Bukankah mereka juga membaca salawat berjamaah, membaca zikir berjamaah dalam perayaan Maulid tersebut? Maka mereka melakukan cara yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi membaca salawat ada dalilnya, tapi di sisi lain tidak ada dalilnya, yaitu cara bersalawat. Mereka buat-buat cara tersendiri, diantaranya dengan cara berjamaah. Tambah lagi kalau ternyata salawat yang mereka maksudkan adalah salawat yang mereka buat-buat. Tambah lagi bidahnya. Salawat yang mereka buat-buat sendiri. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, jika salawat yang mereka baca, yang mereka buat-buat tersendiri, yang mereka buat-buat itu mengandung kesyirikan atau melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salawat nariyah, dan ini sudah pernah kita bahas juga. Lafaz-lafaz yang melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bisa sampai pada tingkat kesyirikan, bukan bid'ah lagi dalam salawat nariyah tersebut. Iya. Kemudian tambah lagi penyimpangannya, ternyata sirah yang mereka maksud membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kisah-kisah dalam hadis-hadis yang lemah dan palsu, atau mengandung pujian-pujian yang melampaui batas. Contohnya jemaah sekalian, ada sebuah syair yang biasa mereka baca untuk memuji Nabi SAW dalam pembacaan sirah ini, yaitu syairnya Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Dia mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Sudah syirik. Maksud memuji Nabi SAW, tapi dengan cara melampaui batas, sudah sampai tingkat menyamakan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal yang maha mampu melindungi kita hanya Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada beliau. Iya. Jadi bid'ahnya itu banyak sisi. Pelanggaran syariatnya banyak sisi. Termasuk jamaah sekalian mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Orang kafir merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut dengan apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya adalah ulang tahun. Jadi ini mengandung penyerupaan kepada mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian juga dalam syariat waktu Id. Apa itu Id jemaah sekalian? Id itu adalah sesuatu yang selalu kita rayakan, berulang-ulang di waktu yang sama. Maka dalam Islam itu sudah ditetapkan, tidak boleh kita tambahi. Tidak boleh kita tambahi. Buktinya jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan beliau melihat kaum Ansar memiliki 2 hari raya yang mereka sebut An-Nairuz wal Mahrajan. Maka Nabi SAW
melarang semua bentuk hari raya apapun, dan beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima bi khairi minhuma idul adha wa idul fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan yang lebih baik daripada itu, yaitu idul adha dan idul fitri. Maka Nabi SAW melarang semua bentuk ibadah dan melarang semua bentuk perayaan dan menetapkan perayaan bagi kita, maka tidak boleh kita tambah-tambahi. Jadi ini sisi bid'ahnya. Maka jemaah sekalian, bid'ahnya itu bukan membaca Qur'annya, bukan salawatnya kalau salawatnya sesuai sunnah, bukan membaca sirah Nabi SAW kalau yang dibaca sirah betulan, riwayat sahih, bukan pula ceramah agama kalau yang diceramahkan memang ajaran sunnah Nabi SAW, bukan menyampaikan bid'ah. Bukan itu bid'ahnya, tapi bid'ahnya pada cara mengamalkannya. Dan inilah jemaah sekalian, satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah, lalu ditegur oleh Sa'id bin al-Musayyib. Siapa itu Sa'id bin al-Musayyib? Beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Bahkan para ulama mengatakan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu. Sa'id bin al-Musayyib, sahabat masih banyak hidup, beliau sudah berfatwa. Imam besar dari generasi tabi'in. Maka Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsar min rak'atain yukthiru fiha ruku' was sujud fanahahu. Bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib melihat seseorang melakukan solat setelah subuh lebih dari 2 rakaat, lalu dia banyak ruku' dan sujud, maka Sa'id bin al-Musayyib melarang orang tersebut. Jangan kamu lakukan itu. Karena itu tidak dicontohkan Nabi SAW. Faqal, maka orang itu berkata kepada beliau, ya Aba Muhammad, ayyu'adzibunillahu ala salati? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab aku karena aku melakukan solat? Jadi dia nggak setuju dilarang-larang. Kenapa saya dilarang melakukan solat? Apakah Allah benci aku melakukan solat? Solat itu kan baik. Maka jemaah sekalian, perhatikan apa jawaban Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Qala la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Kata beliau, tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena kamu melakukan solat, tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Jadi bukan Allah mengazab kita karena kita baca Quran, bukan karena kita dihukumi bid'ah karena kita baca Quran, tapi cara kita membaca Quran. Bukan Allah mengazab kita karena kita berzikir, atau kita dihukumi bid'ah karena kita berzikir, tapi cara kita berzikir. Baik. Nah jemaah sekalian, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengomentari ucapan Sa'id bin al-Musayyib tadi. Kata beliau, wa hadza min bada'i ajwibati Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala. Ini diantara bentuk kecerdasan jawaban-jawaban Sa'id bin al-Musayyib terhadap orang yang menyelisih sunnah. Jadi beliau ini terkenal cerdas menjawab orang-orang yang menyelisih sunnah dan berbuat bid'ah. Maka ini contoh, kata beliau, kecerdasan Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian kata Syekh, wa huwa silahun qawiyyun 'alal mubtadi'ati alladziina yastahsinuna katsiran minal bid'ah bismin annaha dzikrun wa salatun. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini adalah senjata yang kuat. Maksudnya argumentasi dan hujah yang terang bagi orang-orang yang melakukan bid'ah, lalu mereka menganggap baik perbuatan bid'ah mereka dengan alasan ini kan zikir, ini kan sholat. Persis seperti kaidah martabakiyah tadi. Mereka anggap ini baik karena ini kan baca Quran, ini zikir, ini baca sirah, ini ceramah agama. Tsumma yunkiruna ala ahli sunnah inkara dzalika alaihim wa yattahimunahum
bi annahum yunkiruna dzikra was shalah. Kemudian mereka mengingkari ahlus sunnah yang menegur bid'ah mereka. Lalu mereka balik menuduh ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah itu mengingkari zikir dan sholat. Jadi kalau kita melarang mereka berbuat bid'ah, maka mereka mengatakan kalian anti salawat, nggak suka salawat. Padahal bukan salawatnya yang dilarang caranya bersalawat. Iya. Wahum fil hakikah, sebagaimana kata Syekh, mereka pada hakikatnya yaitu ahlus sunnah innama yunkiruna khilafahum li sunnah fi dzikri wassalah wa nahwi dzalik. Hanyalah mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah dalam solat dan zikir mereka atau ibadah-ibadah mereka. Bukan mengingkari ibadah mereka, tapi mengingkari cara mereka beribadah yang menyelisihi sunnah. Baik, ini jemaah sekalian jawaban terhadap syubhat ini.